mendengar perkataan Goliat atau orang Filistin, bukannya semangat, bukannya menjadi berani, malah dikatakan apa? Cemaslah hati mereka dan sangat takutan. Ketika kita menghadapi satu masalah, kalau hati kita, iman kita takut, iman kita cemas, maka hasilnya akan down. Hasilnya apa yang kita harapkan tidak akan terbukti. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, tapi hati kita cemas, hati kita khawatir, hati kita ragu-ragu, hasilnya gimana saudara? Dijawab gak? Saya tanya pada saudara, dijawab gak oleh Tuhan? Tidak. Yang terpenting adalah kita bangkitkan hati kita dulu. Apalagi di sini dikatakan, ya saudara, berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda. Yehuda itu artinya rumah puji-pujian. Harusnya Saul sebagai pemimpin, sebagai raja, dia harusnya membuat semangat kepada pasukannya, kepada rakyatnya, karena di situ di tanah Yehuda, rumah puji-pujian. Ya, di sini ya bangsa Israel diperhadapkan oleh suatu keadaan. Ya. Bangsa Filistin diwakili oleh Goliat yang menantang. Apakah ada yang berani menantang dia? Kalau Goliat mau atau orang Filistin mau, karena sudah melihat bagaimana kondisi bangsa Israel. Kita lihat di ayat yang ke-16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikian ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Kalau dia mau, hari itu juga dia mau berperang, pasti akan kalah bangsa Israel. Kenapa harus selama 40 hari, 40 malam? Jadi setiap pagi Goliat ini maju, berteriak, mana perwakilanmu ya dari bangsa Israel. Kemudian pada petang dia juga mulai maju lagi, begitu seterusnya selama 40 hari. Tentunya Goliat ini ya, yang Goliat ini direpresentasikan ya, ini iblis ya dimainkan oleh Goliat. Ada satu tujuan ke depan untuk menghancurkan bangsa Israel. Itu bukan untuk tanah Israel sebenarnya. Ya, dari situ ada Israel itu ada tanahnya ya, ada Yehuda, terus ada yang subur. Bukan nyawanya bangsa Israel sebenarnya yang dimau. Karena apa? Kenapa 40 hari? Enggak, saat itu juga pada saat dia down ya, bangsa Israel itu down diwakili Saul. Kenapa enggak saat itu juga diserbu? Pasti akan memperoleh kemenangan. Ini yang saya renungkan saudara. Dia mempunyai, iblis itu mempunyai tujuan kepada kita dan tentunya bangsa umat pilihan ini. Ya. Iblis itu mau supaya yang pertama itu adalah iman. Bangsa Israel ini tidak percaya kepada Tuhan. Supaya kita tidak percaya lagi kepada Tuhan, supaya kita kurang percaya kepada Tuhan. Itu yang iblis mau. Bukan nyawa kita, bukan pekerjaan kita, tapi itu tujuannya
Israel itu ya, ketika diperhadapkan oleh satu masalah, dia harusnya percaya kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang lebih besar daripada masalah. Apalagi di sini Yehuda itu rumah puji-pujian. Ketika kita diperhadapkan oleh masalah, harusnya kita kuat, senang memuji Tuhan. Itu yang membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya tidak terasa ya, sudah 4 bulan ini saya tidak bekerja. Maksudnya dalam artian tidak bekerja di perusahaan. Saya renungkan, tapi saya masih bisa makan, masih bisa memuliakan anak, masih bisa bayar listrik. Itu bukan buat gagah saya, tapi pernyataan Tuhan, karena saya punya Tuhan yang besar. Tuhan itu baik, saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya bersama istri, sama si Yosef, ya kalau pagi ya, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Pertolongan Tuhan itu ajaib, saudara. Ajaib, benar ajaib. Yang enggak disangka-sangka, yang bertahun-tahun digumulkan. Ya. Akhirnya Tuhan jawab pada saat yang tepat, waktu yang tepat, di saat kita di bawah titik nadir itu terendah gitu. Tapi kita tetap percaya pada Tuhan. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Itu yang harus kita imani, saudara. Jangan sampai kita keluar kata-kata tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita kalah oleh masalah kita. Karena Allah yang kita sembah itu lebih besar daripada masalah kita. Amin. Jangan seperti bangsa Israel. Dia cemas dan sangat ketakutan. Yang mau iblis capai pada saat itu adalah iman percaya bangsa ini, umat pilihan Tuhan ini hancur. Coba bayangkan, saudara, kalau saat itu semuanya habis di bawah tumpas, tidak ada daun, mungkin kita tidak ada saat ini karena silsilah itu. Ya. Apa yang Tuhan rancang bangsa ini, ya, sehingga Daud ada di dalam silsilah Tuhan Yesus, bangsa umat pilihan Tuhan ini, sehingga kita sebagai Israel rohani saat ini, ya, yang iblis mau adalah itu. Yang kedua adalah yang iblis mau, kenapa harus lama itu? Dan ini juga berlaku buat kita. Yang tadi adalah, yang pertama adalah iman, catat saudara. Yang kedua adalah pengharapan. Agar kita tidak ada pengharapan kepada Tuhan, biarlah kita sebagai anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, kita tetap mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Dalam setiap pujian kita, dalam setiap doa kita, dalam setiap penyembahan kita, kita senantiasa mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Kita katakan terus Mazmur 91, sehingga biarpun COVID ada di sekitar kita, virus ada di kita tidak akan kena. Amin. Ini
yang saya katakan terus ya. Meskipun kita diizinkan Tuhan masuk lembah kekelaman, ya, ada sahabat saya diizinkan oleh Tuhan, dia kena COVID. Saya terus memberikan motivasi, memberikan dorongan. Ada semangat, ada satu kado yang terindah di balik semuanya itu. Ya terus semangat ya. Akhirnya kemarin sudah 3 kali PCR, 3 kali swab, sudah dinyatakan sembuh oleh Dinkes Bekasi. Keluarganya semuanya tidak ada yang kena, saudara. Meskipun makan berdua ya, satu sayur berdua itu, semuanya tidak ada yang kena, saudara. Biasanya kalau satu kena, satu keluarga, semua keluarga yang lain biasanya kena, enggak. Dan kita ya, yang ada bersamanya juga tidak kena. Dibuktikan oleh swab 2 kali, 8 tahun swab, tidak kena. Ini membuktikan apa? Apa yang kita perkatakan, apa yang kita doakan. Mazmur 91 2 Tawarikh 7 ayat 13-14 itu berlaku dalam kehidupan kita, karena kita punya iman yang besar dan kita praktekkan terus, kita lakukan dalam setiap mesbah keluarga. Jadi kita punya iman harus dipraktekkan, saudara. Tanpa iman, tanpa perbuatan itu mati. Tapi kalau kita lakukan setiap hari, setiap pagi, itu akan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Tapi kalau kita khawatir, kalau kita cemas terus setiap hari, takut kena COVID, nanti ada kena beneran. Tapi harus segala sesuatu ya, protokol kesehatan tetap kita pakai masker. Yang sekarang, yang dulunya nggak pernah, jarang minum vitamin C, tiap hari minum vitamin C. Yang dulunya jarang minum madu, sekarang tiap hari minum madu. Didatangkan jamu dari Jawa, empon-empon, ya, jamu godokan itu namanya empon-empon. Setiap hari minum itu. Jadi Tuhan lakukan bagiannya, kita lakukan bagian kita. Amin. Itu. Kita juga jaga jarak. Jadi jangan intimidasi terus, jangan ketakutan terus yang ada di dalam diri kita, sehingga mengorbankan, ada online ini, nggak usah ibadah, nggak bekerja, di rumah aja takut ketularan. Ya mau makan apa keluarga kita? Kalau kita serba ketakutan terus. Yang terpenting adalah kita lakukan bagian kita. Minum vitamin C, pakai masker kemana-mana, jaga jarak. Percaya saja, pernyataan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Jangan ketakutan yang terus mengintimidasi saudara. Nggak kerja di perusahaan juga bukan akhir dari segalanya. Kita bisa menciptakan peluang-peluang kerja. Saya puluhan tahun di sales ya, 20 tahun ada nih. Nggak terpikir mau usaha sendiri. Baru 4 bulan ini saya jalani. Ternyata asik juga, saudara. Ya, nggak usah kita bangun pagi-pagi ya, bisa bantuin istri, nyiram pembang, bisa bantuin nyuci. Yang tadinya nggak pernah saya lakukan, sekarang saya lakukan. Bisa dengerin suara burung yang tadinya paling ngasih makan pagi doang, sekarang bisa dengerin. Kita nikmati hidup ini, bisa lebih terus bercanda sama keluarga, sama anak,
baca firman. Hidup ini adalah pilihan, saudara. Jangan kita diperhadapkan oleh satu masalah kita down duluan, tapi tetaplah kita optimis, kita mengucap syukur dalam segala hal. Pasti Tuhan akan membantu kita, menolong kita, ya. Dibandingkan dengan kita cemas duluan, kita hilang pengharapan, itu hasilnya pasti akan beda. Meskipun saat ini belum dijawab, terus gumulkan, terus mempunyai pengharapan, terus mempunyai iman. Minimal kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Kata tunggu, ya. Minimal kita terus punya pengharapan daripada kita down duluan, takut duluan, ragu-ragu, ya. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita tetap mempunyai iman yang besar, kita tetap mempunyai pengharapan. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dalam situasi yang kondisi yang seperti ini, orang lain bilang resesi, orang lain bilang sepi, tapi tetap kita perkatakan, aku mempunyai Tuhan yang besar, yang mampu mengalahkan segala sesuatu, mampu mengalahkan penyakit saya, yang mampu mengalahkan masalah ekonomi saya. Kalau kita tetap semangat, Tuhan akan kasih ide-ide yang baru, akan ada satu terobosan-terobosan baru dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap eksis. Amin. Terus memuji Tuhan di rumah pujian di tanah Yehuda. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Dia telah berjanji kepada kita punya masa depan yang penuh harapan. Ia bisa membagikan iman kita. Puji-pujian. Tapi kalau kita ada intimidasi, ketakutan, masalah itu menghimpit kita, kita akan kalah. Di Yakobus 1 ayat 2-3, anggaplah ya pencobaan itu, ya berbagai pencobaan itu, berbahagialah apabila kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Kuk yang Tuhan pasang itu terasa enak, meskipun secara duniawi itu nyesek, tapi kalau bersama Tuhan itu enak, ya. Ketika kita sakit, jangan kita mengeluh, jangan kita putus asa, tapi tetaplah kita punya iman yang besar, tetaplah kita punya pengharapan kepada Tuhan. Kalau itu kita lakukan, penyakit kita akan ringan dan akan disembuhkan oleh Tuhan. Percaya itu. Saya sudah ngalamin penyakit yang berat, yang enteng saya sudah alamin, saudara. Yang namanya tumor otak yang itu saya sudah alamin. Yang 6 bulan lagi saya akan nggak punya umur sampai sekarang udah gocap, udah kepala 5. Dulu saya masih usia SMA kelas 2. Saya sudah divonis tumor otak oleh dokter dan tidak bertahan lama. Tapi saya punya iman yang besar, tidak melalui operasi, dan hambanya waktu itu ya dipakai oleh Tuhan. Waktu itu di daerah Jakarta Teater itu, daerah Blok M itu,
Pak Haji itu menjamah, menyembuhkan ya, melalui Tuhan Yesus memakai hambanya, sehingga saat ini boleh ada itu semua karunia Tuhan. Pergunakanlah sisa hidupmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan berikan, talenta Tuhan berikan, pakailah itu. Jangan sampai nanti ketika Tuhan datang, Tuhan nanya, talenta apa yang sudah kita berikan untuk memuliakan Tuhan. Di saat pandemi ini, ya, apa yang kita bisa lakukan. Kondisi memang sepi, saudara, sepi. Sektor bisnis, ya saya tahu persis karena saya keluar masuk pasar, memang kondisinya sepi. Tapi kalau kita mempunyai Tuhan yang besar, ada aja berkat. Amin. Ada aja. Yang tadi kita pikirkan, ini. Tapi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan bisa mengubah orang yang tadinya tidak beli, mau jadi beli. Ini pesan. Yang terpenting adalah kita tetap semangat, mempunyai pengharapan. Dan yang ketiga adalah kasih. Ya, kasih Tuhan kepada kita semua biar tetap terjadi dalam kehidupan kita. Karena umat pilihan Tuhan itu akan terus berkarya, ya, sehingga sampai kita saat ini, sampai Tuhan Yesus waktu itu datang, ya, melalui silsilah Daud itu, sampai saat ini bisa menyebar. Coba waktu itu semuanya ditumpas habis, tidak ada Daud, tidak ada iman, tidak ada pengharapan, tidak ada kasih, ya. Mungkin yang nggak tahu ceritanya beda, ya, apa yang firman Tuhan rancangkan mungkin tidak terjadi karena sudah diobrak-abrik oleh iblis. Coba kita buka dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-40. 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya, di tangannya dipilihnya dari dasar sungai batu yang licin, ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umpannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saya tanya kepada saudara, mengapa Daud mengambil batu, ya, dipilihnya dari dasar sungai, 5 batu yang licin? Kenapa nggak ngambil di atasnya, kan banyak batu dia? Kenapa harus ngambil di dasar sungai? Kenapa, saudara? Pasti ada alasannya. Saya renungkan itu ternyata ada maknanya, saudara. Yang tahu nggak kenapa dari dasar sungai yang licin? Yang tahu, saudara? Kenapa? Ternyata, saudara, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita harus masuk ke ruang Maha Kudus, jangan di pelataran. Ini berbicara batu di dasar sungai itu, berbicara tentang firman Tuhan. Kita masuk lebih dalam lagi, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jangan sampai kita sebagai umat Kristen itu umat yang di pelataran. Kita boleh masuk ke ruang Maha Kudus, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam terus, bangkitkan jiwa kita, bangkitkan iman kita, sehingga hadirat Tuhan itu masuk lebih dalam lagi dalam
setiap doa kita, sehingga apa yang tidak kita perkatakan itu mengalir terus. Pujian-pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Kita bersyafaat untuk gembala kita, bersyafaat untuk tetangga-tetangga kita, bersyafaat untuk rekan-rekan kita, bersyafaat untuk usaha kita. Itu yang Tuhan mau, saudara. Kita lebih merenungkan firman Tuhan, supaya kita lebih peka lagi apa yang Tuhan mau dalam kita. Dalam memilih di dasar sungai 5 batu, dipakai 5-5-nya nggak batu itu, saudara? Saya tanya, dipakai nggak? Enggak. Ini pakai cukup 1 saja. Undang-undang ini kena jidatnya, langsung jatuh. Biarlah kita juga seperti itu, ya. Satu aja untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi problema yang dalam kehidupan kita. Kita masih punya 4 lagi. Pergunakan itu sebagai untuk memuji Tuhan. Pergunakanlah itu untuk membantu saudara kita. Pergunakanlah itu untuk kita ibadah. Pergunakanlah itu untuk saling kita tetangga kita, supaya kita ada kekeluargaan di antara kita, rekan-rekan kita, di antara tetangga kita. Itu yang Tuhan mau, saudara. Kita masih mempunyai 4 lagi, ya, karunia-karunia yang Tuhan berikan pada kita. Kita mempunyai lagi, kita bagikan pada sesama, bagikan pada orang tua kita, ya. Kita bagikan itu untuk, bukan bagikan, mengembalikan itu untuk miliknya Tuhan. Bagikan itu untuk persembahan. Berkat-berkat yang Tuhan, yang kita sudah terima dari Tuhan, itu kita semuanya pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Jamnya mati ya? 30 menit soalnya. Nggak usah lama-lama, karena pandemi ya. Jadi ibadah itu dipersingkat setengah jam. Yang biasanya selesai setengah 10, jam 9 udah harus selesai. Jadi saudara, apa yang kita punya, rahmat, karunia, berkat, pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan hitung-hitung berkat, ya. Kalau kita sudah mengembalikan milik Tuhan, kalau kita sudah memberikan itu kepada Tuhan melalui wadah gereja ini, biar itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jangan kita tanya-tanya kemana itu aja, laporan kemana. Itu ada orang-orang yang dipercayakan. Tahunya kita berikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara, hidup ini adalah pilihan. Pilihan saudara mau langkah kemana, itu Tuhan percayakan kepada kita. Tapi yang satu, yang harus kita pegang, kita punya Allah yang besar, kita punya Tuhan yang besar. Kita tidak akan dibiarkan menjadi peminta-minta. Kita akan diangkat oleh Tuhan, ditinggikan oleh Tuhan, karena pujian penyembahan yang kita naikkan, ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu akan nyata dalam kehidupan kita. Semuanya, saudara, akan ditambahkan. Kesehatan itu mahal, saudara. Sehat itu mahal, makanya jaga sehat itu, ya. Kalau udah sakit, itu
Saya ngerasain kemarin ya, waktu liburan nggak terkontrol, makan daging, makan B2, makan kambing, maka pulangnya lagi makan cincang. Waduh, dihajar sama Tuhan. Kepalanya tuh muter-muter, aduh, ngeliat bang gini loh. Oh gini ya, aduh. Saya mandi gembala. Oh, saya bantu doa, terus tapi kita ingat pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, tapi kita harus berhikmat, ya. Oh iya, kita sudah kepala 5 harus jaga mulut, ya. Kalau Pak Hos bilang jamu, jaga mulut. Waduh, beliau itu kalau soal jamu paling ketat banget itu. Nggak mau minum kopi, nggak mau minum teh, minumnya air putih, luar biasa banget. Makanya saya juga ini mau ngecelin perut susah banget ya. Udah hampir seminggu ini saya nggak makan malam. Makanya buah, paya, pisang, saya beli. Kalau pagi nasi uduk. Tadi belum. Tadi makan singkong rebus tadi. Sama teh manis. Jadi itu saudara ya. Jadi kita juga harus ada bagian kita, juga ada bagian Tuhan. Ya. Memang segala sesuatu itu harus kita bayar harga, saudara. Kalau kita mau sehat, ya salah satunya itu kita harus. Saya lagi nggak pengen makan malam, ada aja anak saya beli pecel ayam. Aduh, enak cipah loh. Waduh, tantangan luar biasa itu. Pakai nasi uduk wangi banget, nasi apa wanginya tuh kecium gitu. Kagak. Udah komitmen ya. Nggak makan malam, makannya buah, makannya ini. Ya itu mesej saudara ya. Jadi biarlah kita yang tadi itu fondasi iman kita tetap kita percaya pada Tuhan, pada firman Tuhan. Jangan lupa saudara terus perkatakan Mazmur 91 dua tawarik ya 13-14 gitu. Jadi itu terus perkatakan ya, karena situasi kondisi saat ini memang iblis sedang mengaum-ngaum ini di luar, iya, dari sisi ekonomi iya, dari penyakit iya. Kalau kita tidak pintar-pintar ya membawa diri mengikut sertakan Tuhan, kita akan jatuh. Tadi lagu pujian tadi itu yes, benar itu ya, walau 1000 rebah itu akan Tuhan akan kita akan diluputkan ya. Tetap ada ujian penyembahan di rumah, tetap ada misbah keluarga, itu yang Tuhan mau. Jaga kesehatan, banyak minum vitamin ya, C, terus juga kalau ada minum jamu ya, minum madu, itu kita akan kita lakukan bagian kita lah, dan Tuhan juga akan melakukan bagiannya. Dan usaha kita, kerjaan kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan, karena kita senantiasa menginginkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, begini firman Tuhan. Ya, biarlah kita boleh mendapat rema, kekuatan dalam firman ini. Oh iya, saya mau ngomong, saya undang tadi berdiri, saya mau ngomong ini ya, cuma musik baju ke depan kan udah di belakang. Ya, begitu diri kita nyanyikan satu pujian, lagu lama, mungkin saudara ada yang ingat ada yang enggak. Ya, sungguh indah.
dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami, supaya kami tetap teguh di dalam iman pengharapan kami dalam Engkau, dan terus memuji Tuhan, menyembah-Mu selagi kami masih mampu, selagi kami masih ada, selagi kami masih kuat. Berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan, tutup buku selalu dengan kuasa darah-Mu. Apa saja yang diperbuatnya Kau buatlah berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa buat firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita dengarkan pengumuman. Salam saudara. Semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kami seluruh jemaat GBI Geraha mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Ya Tuhan terus memakai, memberkati segala pelayanan Bapak, semakin heran dan luar biasa lagi. Dan kami sangat bersukacita. Biarlah Tuhan juga memberkati keluarga Bapak secara luar biasa semua. Kami menyambut Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir pada ibadah raya hari ini. Ada yang baru pertama kali hadir, saudara? Kalau ada, mohon bangkit di kursi saja. Semua jemaat setia. Ini menjadi kerinduan kita semua, berdoa bagi jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini, sehingga lebih banyak lagi yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Info pengumuman dana pembangunan. Dana pembangunan amplop biru sampai yang minggu lalu jumlahnya 135.928.000. Sumbangan sukarela atas 58 kepala keluarga sampai dengan minggu lalu tercapai 111.685.000. Jadi total seluruhnya dana pembangunan 247.913.000. Yang sudah digunakan atau terpakai sekitar 54.883.000. Maka total dana yang ada 192.730.000. Sumbangan bahan bangunan dari jemaat ada 59 sak semen. Bagi Bapak Ibu yang baru mendapat amplop yang warna putih untuk pembangunan sumbangan sukarela, rumah Tuhan dapat diambil di sekretariat kalau belum dapat dan dikembalikan ke sekretariat. Terima kasih atas Bapak Ibu yang sudah percaya memberikan dan mendukung doa dana pembangunan, dana dan doa. Kegiatan sepekan. Ibadah tengah minggu diliburkan sementara waktu sampai pemberitahuan lebih lanjut. Jadi kita ibadah tengah minggu masih belum ditiadakan untuk menjaga kondusif keadaan. Rabu 26 Agustus 2020 ada rumah doa di gereja jam 10 WIB. Ini untuk doa tetap dilakukan hubungnya dari Rabu jam 10 WIB. Ibadah raya minggu depan 30 Agustus 2020 diadakan 3 kali, yaitu ibadah raya pertama 7.30 WIB, ibadah raya kedua jam 10, ibadah raya ketiga jam 17 dan jam 5 sore. Ibadah sekolah minggu lewat online atau YouTube. Ini belum ada di tempat ini sekolah minggu. Gereja akan mengadakan pemberkatan nikah antara saudara Bopen Rolas 2 Tindaun dengan saudara Juniana Buntar-Buntar pada tanggal 29 Agustus 2020. Jika ada dari jemaat, bapak atau ibu yang merasa ada halangan, kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan agar dapat menghubungi gembala atau sekretariat. Bagi jemaat yang sudah menetap menjadi jemaat GBI Geraha Harapan minimal 3 bulan, dapat mengajukan pembuatan KKJ dengan mengisi formulir yang disediakan dan melampirkan fotokopi KTP dengan ukuran 3x4 berwarna 2 buah. Diharapkan dapat mendaftarkan diri ikut serta dalam diakonia kedukaan sebesar 10.000 setiap bulannya. Hal ini diperlukan untuk kedukaan bagi setiap jemaat yang menjadi peserta. Yang terakhir, agar diambil surat penyerahan anak atas nama 1. Pida Benedista Sianturi, namanya dari Spanyol ini. Terus agar diambil surat baptisan atas nama yang sudah jadi Rizky Kurnianto Lingga, ternak saya, Priyama Malau, Revolusi Utagalung, Ayudora Berupinem, Emmanuel Ayu RE, Juniana Butar-Butar. Jadi ini yang sudah jadi surat baptisannya. Mohon kita yang mengenal ataupun mungkin tidak datang dari orang tersebut bisa kita informasikan. Tadi kita sudah mendapat amplop warna kuning dan warna biru. Harta mahal, silakan Bu. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sangat diberkati firman Tuhan hari ini. Luar biasa ya, jelas ya. Ini mengingatkan setiap kita, meneguhkan setiap kita supaya kita tetap waspada,
berjaga-jaga. Masa pandemi ini mari persiapkan diri mulai sekarang. Bagaimana persiapan kita? Ya tadi, kita itu seperti sedang melakukan pertandingan iman. Jangan menyerah, jangan putus asa di tengah jalan. Kita harus tetap semangat, tetap kuat, tetap memandang ke depan. Tantangan memang ada, rintangan memang ada, tapi kita fokus kepada mahkota yang disediakan oleh Tuhan, yaitu mahkota yang abadi. Tadi pada pertama juga berbicara tentang bagaimana kita harus setia kepada Tuhan. Yang kedua, kita sedang melakukan pertandingan iman. Jangan kita ada goncangan yang sedang melanda di Indonesia, kita malas-malasan. Ini sangat mengingatkan setiap kita, memberkati kita. Ayo tetap semangat mencari Tuhan dengan memenangkan pertandingan iman. Yang kedua, terima kasih Pak Pendeta yang sudah memberkati kita semua. Biarlah Tuhan membalas berlipat-lipat kali ganda. Yang ketiga, ada pengumuman besok hari Sabtu ada pemberkatan nikah. Nah, mohon maaf seluruh sidang jemaat bukan tidak diundang, karena ini suasananya pandemi, jadi yang diundang hanya pengerja dan pendoa. Tolong Bapak Ibu yang tidak bisa hadir ke rumahnya di gereja hari Sabtu tanggal 29 jam 10 pagi. Mohon perhatiannya untuk pengerja, dukungannya untuk hari Sabtu bisa hadir dalam pemberkatan nikah. Itu saja. Yang terakhir tadi sudah disampaikan oleh hambanya Pak Simulingga. Untuk iuran diakonia memang sudah saya sampaikan, tapi ada beberapa jemaat yang tidak hadir. Ini iuran diakonia untuk kedukaan. Mohon diperhatikan, saya percaya Bapak Ibu bukan berat. Satu keluarga 10.000. Nah, ini dari kita untuk kita. Dari sekretariat sudah mendaftarkan ke yayasan nama-nama Bapak Ibu. Jadi iuran ini dari kita untuk kita. Iuran Bapak Ibu nanti disetor ke yayasan. Jadi kalau maaf saudara, memang kematian itu sesuatu yang pasti. Jadi gereja GPI Geratapan itu administrasinya jelas, jadi itu dipersiapkan. Kalau ada jemaat yang dipanggil Tuhan, kita nggak langsung pengeluaran 4 juta biasanya. Makanya kita daftarkan iuran jemaat ke yayasan, saudara. Jadi begitu ada jemaat yang dipanggil Tuhan, tinggal telepon. Gereja nggak keluarkan, karena sudah dikeluarkan tiap bulan dari iuran Bapak Ibu ya, yang ada di tempat ini. Mohon perhatiannya setelah ibadah Bapak Ibu yang belum membayar iuran diakonia kedukaan menghubungi Pak Mutia. Ini 10.000, kalau makan bakso 10.000 nggak cukup saudara. Ini untuk satu keluarga, dari kita untuk kita. Saya pun juga bayar saudara. Nah itu saja. Kalau memang keberatan jemaat hubungi gembala atau sekretariat. Ya kalau memang keberatan, pokok saya nggak mampu, saya percaya semua mampu. Amin. Semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap sungguh-sungguh bersyukur buat lawatan dalam ibadah kami yang pertama ini. Kami telah memuji-muji dan membesarkan akan nama-Mu. Terlebih-lebih Tuhan, kami telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Mengajarkan kami, mengingatkan kami Tuhan Yesus, bagaimana kami tidak Tuhan takut dan tidak gentar dengan keadaan yang seperti ini. Malah membuat kami lebih bersemangat Tuhan Yesus untuk maju terus Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau senantiasa dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan terus hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat pagi hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu ini, pakai dia lebih heran, pakai dia lebih dahsyat terus Tuhan Yesus. Berkati akan penghidupannya, pekerjaannya Tuhan, bahkan kesehatannya kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat gembala kami yang telah hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan Yesus berkati dan pakai hamba-Mu juga lebih dan lebih dahsyat. Berkati penghidupannya, bahkan kedua anaknya, bahkan kapasitas sebagai gembala cabang kami di tempat ini. Tuhan, kami percaya bahwa urapan-Mu ada terus atas kehidupannya Tuhan Yesus, sehingga kami ada di bawahnya juga Tuhan Yesus. Kau pakai sehingga kami ada saling satu, kerjasama yang baik. Engkau berkati kami semua juga Tuhan, seluruh pengerja diaken, diakonis, apapun bentuk pelayanan kami yang ada di penata layanan di tempat ini. Tuhan berkati, satukan hati kami Tuhan Yesus, ikat kami dengan tali kasih-Mu Bapa dalam surga. Kami juga bawa untuk umat-umat-Mu
saat ini yang telah hadir bersama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya ketika mereka datang tidak sama seperti mereka pulang. Semua persoalan beban berat mereka Tuhan, pergumulan mereka, kami percaya saat ini Tuhan Kau telah berkati. Apapun kehidupan pekerjaan mereka saat ini, Engkau memberkati Bapa. Kami percaya, kami tahu bahwa Engkau Allah yang sanggup untuk memberkati setiap umat-umat-Mu, apapun setiap persoalan mereka. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami juga bawa terus Tuhan Yesus buat gembala pembina kami beserta 4 wakilnya. Berkati Tuhan pelayanan mereka, dimanapun mereka melayani saat ini. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai mereka, dan kami percaya tanda-tanda heran ini akan senantiasa menyertai setiap mereka. Berkati Tuhan penghidupan dan keluarga mereka. Mereka akan menjadi berkat juga buat bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa di muka bumi ini Tuhan, lewat pelayanan-pelayanan mereka. Kami bawa juga untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa ini di hati-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi untuk bangsa ini, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sanggup memulihkan bangsa ini Tuhan Yesus. Pulihkan bangsa ini dari bencana COVID-19, bahkan pulihkan bangsa ini Tuhan dari resesi ekonomi. Kami percaya Engkau dapat menyelamatkan bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Dan Tuhan, pemerintahnya ada Tuhan Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri Tuhan, berkati mereka saat ini. Berikan mereka hikmat untuk memimpin, mengatur, menjalankan roda pemerintahan bangsa ini Tuhan Yesus. Roh takut akan Engkau senantiasa berikan buat mereka. Bahkan sampai di kota Bekasi kami boleh ada tempat ini untuk beribadah. Berkati kota Bekasi, wali kota, kabupaten, camat, kelurahan, bahkan RT RW di tempat ini. Berkati Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Bekasi Tuhan ada di hati-Mu Tuhan. Bekasi Tuhan akan senantiasa memuji memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa dalam sorga. Sebentar kami semua akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin sertai, pelihara, berkati Tuhan Yesus. Kami Tuhan akan mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat yang disampaikan lewat hamba. Kita satukan hati kita untuk berdoa sesuai dengan doa yang telah diajarkan kepada kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan persiapkan hati kita untuk berdoa berkat. Mari kita buka hati kita. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan, berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.